Perselisihan keluarga berubah menjadi kasus kriminal setelah kecemburuan berubah menjadi kekerasan. Aku akan masuk penjara. Dengarkan aku. Tolong dengarkan. Aku akan masuk penjara karena insiden kita. Berbaliklah, Love. Berbaliklah. Berhenti berteriak padaku. Tapi itu bukan satu-satunya kejahatan yang diduga yang kembali menghantui terdakwa ini. Dia sedang mengerjakan pekerjaan rumah, tapi mereka menahan jari-jarinya dalam kasus yang sama. Seseorang melakukan pencurian besar. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Ketika sebuah rahasia terungkap, wanita ini menyerang dengan pisau. Dia diduga menyayat ayah dari anaknya beberapa minggu setelah keluar dari penjara karena kejahatan yang diduga dia lakukan bersama pria lain. Ini tanggal 8 Februari 2026. Kita berada di Miami Gardens, Florida. Baru lewat tengah malam ketika petugas dari kepolisian Miami Gardens mendatangi sebuah pom bensin Marathon di Northwest 7th Avenue. Hey, Love, kamu punya identitas. Siapa nama depan dan belakangmu, sayang? Siapa nama depan dan belakangmu? Hah? Oke. Maksud saya, siapa nama depan dan belakangmu? Polisi Miami Gardens kemudian mengidentifikasi dia sebagai Jacqueline Rodriguez, 41 tahun. Menurut saksi yang ada di sekitar, Jacqueline mulai mengalami keadaan darurat medis. Itulah alasan mengapa dia tergeletak di tanah. Tenang saja. Tenang, ada apa malam ini? Bro, kalian baik-baik saja di sini? Ya, Kami baik-baik saja. siapa yang menembak? Semua orang menembak, bro. Mereka pikir kita baru saja bicara. Dia sering kejang, bro. Tapi begini, petugas ada di sana untuk menahan Jacqueline terkait sebuah insiden hampir setahun sebelumnya. Menurut surat pernyataan dasar penangkapan, petugas dipanggil ke apartemen World Condo pada tanggal 28 April 2025 setelah menerima laporan adanya tembakan. Setelah melihat darah di luar sebuah apartemen, polisi mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Karena adanya jejak darah, polisi mengatakan ada keadaan mendesak yang membenarkan masuk ke apartemen tersebut. Dan disitulah mereka menemukan korban. Korban dilaporkan mengalami beberapa luka sayatan dan lecet, dan katanya kepada petugas bahwa dia tidak mendengar polisi mengetuk pintu. Korban mengatakan kepada petugas bahwa ibu dari anaknya menyerangnya dengan pisau saat terjadi pertengkaran fisik. Menurut polisi, ibu dari anak tersebut adalah Jacqueline Rodriguez. Tidak. Duduk dulu, sayang. Duduk saja. Biarkan petugas pemadam kebakaran datang dan memeriksamu. Oh, itu bukan 10.000. Tidak, duduk dulu sayang. Ayo. Tidak, Duduk dulu, Mama. Duduk dulu. tidak. Aku tinggal di dekat sini. Aku mau pulang. Aku punya bayi. Tidak. Aku harus pergi kerja. Tidak. Dengarkan. Kamu akan membantu Rocky keluar dari masalah. Kenapa dia membicarakan aku? Kenapa? Kenapa kamu memberitahuku? Pertama, Beritahu aku namamu. Aku tidak mau bantuan medis. Mereka tidak akan membawamu kalau kamu tidak mau dibawa. Aku tidak akan melakukan itu semua. oke, jadi siapa namamu? $10,000 bicara. Baiklah, tidak ada yang menagih uang darimu, bro. Siapa namamu? Tolong biarkan mereka memeriksamu. Kalau kamu memang kesakitan. Tolong jangan paksa aku melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan. Kalian semua sudah tahu itu. Oke, baiklah, aku tidak memaksa. Ya, aku hanya menanyakan namamu. Aku belum memintamu memberikan pernyataan atau apapun. Tidak, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dengar, aku bahkan belum didiagnosis. Kenapa dia ditahan? Kenapa kalian memborgol dia? Karena aku mau. Kenapa? Apa ini? Begitu kamu memberitahuku namamu, petugas medis akan memeriksamu. Aku bisa menjelaskan semuanya padamu. Tidak semudah itu caranya. Aku yang sedang melakukan penyelidikan, bukan kamu. Kamu mengerti? Korban dalam insiden 28 April diduga mengatakan kepada petugas bahwa Jacqueline menyerangnya setelah dia mengetahui rahasia yang disembunyikan darinya, yaitu bahwa dia tidur dengan saudara perempuannya. Dia mengatakan, begitu Jacqueline mengetahui hal itu, dia menghunus pisau ke arahnya dan diduga mulai menyerangnya dengan pisau. Korban dilaporkan menolak membuat pernyataan di bawah sumpah, namun petugas tetap mengambil foto-foto luka-lukanya. Jadi, ketika petugas menemukan Jacqueline pada 8 Februari tahun berikutnya, mereka memiliki beberapa pertanyaan untuknya. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih lanjut dengannya, mereka ingin petugas medis darurat memastikan bahwa dia baik-baik saja. Ya, pacarnya saat kami tiba, dia juga sedang tergeletak di tanah. Tapi saat itu dia sudah tidak kejang lagi. Karena saya sedang kembali. Ya, itu yang sedang kami susun. Saya belum didiagnosis.
Seperti ketika saya terlalu stres, terlalu banyak bekerja, saya merasa manis. Begitu banyak hal yang membebani hati saya, dan saya belum mengalami mimpi buruk. Karena saya mendengarkan, saya takut. Takut untuk mengetahui. Saya tidak ingin pergi. Ya Tuhan, paman saya. Maaf semuanya. Kami khawatir tentangmu saat ini. Setiap kali aku pergi ke rumah sakit, mereka tidak pernah menemukan apa-apa. Dan sekarang, aku punya tagihan $15.000. Aku tidak suka ini. Aku bekerja keras. Anak-anakku, aku sedang bertengkar dengan mereka. Aku jadi sangat gelisah. Aku harus pergi. Aku pingsan. Selain itu, aku baik-baik saja. Aku merasa seperti aku. Dia ingin memeriksa tanda-tanda vitalmu sekarang, memeriksamu. Itu pasti akan tinggi. Aku tahu itu. Aku harus pulang dan mengambil milikku. Apa yang kamu lakukan sekarang? Aku tidak melakukan apa-apa untuk tekanan darah. Aku tidak minum obat yang membuatku merasa aneh. Kami tidak akan memberimu apa-apa. Kami hanya akan memeriksa tanda-tanda vitalmu, itu saja. Duduklah Mama, tetap duduk, tetap duduk. Aku baik-baik saja. Tidak, tetap duduk, tetap duduk. Tetap duduk sayang, tetap duduk. Tetap duduk sayang. Tenang saja, lihat, kamu tidak bisa berjalan sayang. Duduklah tolong. Kamu sedang tidak seimbang sekarang, kakimu belum stabil. Duduklah. Kamu perlu diperiksa oleh petugas medis. Tidak perlu. Itu artinya aku tidak punya uang untuk membayar tagihan ini. Aku benar-benar sedang kesulitan uang. Aku tidak punya uang. Kami tidak khawatir soal tagihannya, sayang. Bukan soal itu. Dia hanya ingin memeriksa tanda-tanda vitalmu. Bukan itu maksudnya. Aku tidak. Itu gratis kok. Aku baik-baik saja. Tolong, aku baik-baik saja. Oh, sial. Aku ingin pulang. Aku harus bekerja besok. Tolong. Silakan duduk. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu begitu membangkang? Ibu tidak bisa. Pertama-tama, Ibu tinggal di mana? Ibu bahkan tidak akan bisa berjalan pulang. Tidak, Ibu tidak bisa. Saya janji, saya bisa. Tidak, Ibu tidak bisa. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin Ibu tidak peduli dengan kalian semua, tapi saya peduli dengan kesehatan Ibu. Santai saja dan tenanglah, ya Bu. Tolong biarkan mereka memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Bolehkah mereka memeriksa tanda-tanda vital Ibu? Ya Pak, saya akan membawanya keluar. Itu maksudnya Laugh. petugas medis. Itu yang ingin dia periksa. Petugas medis. Lihat, itu sudah termasuk pemeriksaan. Ya. Beberapa detik kemudian, Jacqueline menolak untuk diperiksa oleh tim medis darurat. Sementara itu, pacarnya Charles yang masih ditahan mengungkapkan kepada petugas bahwa sebenarnya dia seharusnya sedang menjalani tahanan rumah. Ya, dia sedang dalam tahanan rumah, tapi mereka mengaitkan kasusnya dengan kasus yang sama. Seseorang melakukan pencurian bernilai besar. Dia bilang begitu, tapi dia tetap dapat tahanan rumah. Saya rasa kita seharusnya tidak melakukan itu, tapi kita harus melakukannya. Ya, saya memang tidak begitu. Saya mengerti, bro. Jadi kita harus menyelidiki dan melihat apa yang terjadi. Karena kita punya sebuah panggilan yang mengatakan ada perkelahian di sini. Jadi kita harus mencari tahu. Apakah kamu tahu maksud saya? Kita harus mencari tahu apa yang terjadi, bro. Saya suka kamu mau lompat, tapi saya nggak akan kemana-mana. Ya, Lihat apa yang saya datang ke kalian. itu sebabnya kamu mendekati saya. Iya, saya mengerti. Situasi tahanan rumah. Kasus kita berkaitan dengan situasi di mana dia harus kembali ke rumah. Dia punya anak berusia 5 tahun di sana. Kalian memang punya hubungan. Dan dia juga ikut mengasuh anak itu. Dengan hormat. Dan itu bisa saja apapun di luar itu. Kamu tahu, karena kita mungkin berpikir aneh. Yang saya pikirkan tentang dia berjuang demi anaknya. Mengerti maksud saya? Saya nggak bisa menempatkan dia dimanapun sekarang. Saya nggak punya uang untuk sewa apartemen. Jadi yang saya pahami, saya harus bekerja dengan apa yang ada. Apa yang bisa dikerjakan. Ini memang bukan yang terbaik. Saya jalani semua itu. Saya akan bilang ke kamu, saya nggak mau ngalamin itu lagi. Saya sudah kembali ke sini, hampir 14 bulan sekarang.
Pacar Jacqueline, Charles, bilang kalau keduanya sama-sama menjadi terdakwa dalam kasus lain, tapi seharusnya hanya dia yang menjalani tahanan rumah. Menurut dokumen pengadilan, Jacqueline dikabarkan sedang bebas dengan jaminan atas tuduhan pembobolan dan pencurian bernilai besar. Dalam kasus itu, dia dan Charles diduga mencuri barang-barang senilai $14.000 dari sebuah kendaraan setelah kecelakaan mobil. Insiden itu dikabarkan terjadi pada Januari 2025, 3 bulan sebelum penusukan. Menurut pengaduan pidana Charles Everett, kutipannya, saya melihat 2 kendaraan terlibat dalam kecelakaan dan korban pembobolan kendaraan. Penyelidikan mengungkapkan bahwa salah satu kendaraan dan pelaku yang terlibat dalam pembobolan kendaraan juga terlibat dalam kecelakaan tersebut dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Menurut korban, dia sempat mengejar salah satu pelaku, namun kehilangan jejak mereka di sekitar lokasi. Saksi mengatakan bahwa seorang perempuan kulit hitam dan seorang laki-laki kulit hitam dengan gigi emas melarikan diri dari lokasi kecelakaan. Inventarisasi kendaraan sebelum diderek menemukan dokumen milik Charles Everett. Dokumen tersebut selanjutnya menyatakan bahwa baik Charles maupun Jacqueline diidentifikasi sebagai tersangka dan mereka ditangkap pada tanggal 16 April 2025, 12 hari sebelum dia diduga menyayat ayah dari anaknya. Jadi, kenapa kamu ingin tahanan rumah seperti yang dia dapatkan? Karena ada riwayatnya. Tapi kalau kamu dapat masa percobaan atau tahanan rumah, kamu pikir aku nggak akan di rumah. Jadi, apa yang dia dapatkan? Lasa Kirv, dia dapat jam malam atau tidak? Mereka tidak dapat jam malam. Jadi mereka hanya ingin tahu keberadaanmu saja. Karena status layanan kasus saya, oke? Dia bilang ada seseorang yang terlibat kasus pencurian bernilai besar di dalam mobil atau semacamnya. Tapi dia Dia siapa? Aku tidak peduli itu apa, tapi aku di sini keluar. satu-satunya hal adalah kamera ini menghadap ke tempat umum. Dia duduk di pojok seperti duduk di depan rumahnya, tepat di sini di tempat aku duduk. Dia pergi dengan mobil yang bagus, dan aku melihatnya, dan aku akan mendaftarkan mobil lain. Tapi tuduhan pencurian bernilai besar akan muncul. Karena itu juga merupakan pencurian bernilai besar yang terjadi. Jadi dengarkan. Jadi kita pernah berada dalam situasi di mana kita punya kedalaman. Dia lebih memilih untuk memata-matai dan melakukan sebuah kecelakaan. Aku baru saja keluar dari penjara karena itu. Jadi seperti itu. Kamu mengerti maksudku? Baik Jacqueline maupun Charles tidak akan bisa bebas dalam waktu dekat. Sepertinya masa lalu Jacqueline terkait insiden penusukan pada 28 April kembali menghantuinya. Biar aku lepaskan ini dulu darimu. Kenapa? Kenapa? Kamu sedang diamankan sekarang. Bawa saja ini ke kasus lainnya, itu sudah cukup. Kasus lain. Ya, salah satu detektif kami punya masalah menangani kasus lain. Aku akan jelaskan padamu. Biar aku lepas dulu. Aku ingin memakaikan ini padamu. Untuk sementara hanya ditahan dulu. Hanya ditahan untuk dimintai keterangan. Ada sesuatu yang terjadi di bulan Maret. Sebuah insiden yang terjadi di bulan Maret tahun lalu, kalau tidak salah. Entah itu tahun lalu atau hati-hati. Bro, hati-hati. Benar. Itu Dan aku akan masukkan itu ke dalam tas itu, bro. Apa? Maksudnya apa? Katakan padaku. Tidak, ada semacam kasus. Detektif ingin bicara denganmu, seorang detektif. Kamu mau aku antar dia dengan mobilku atau dia datang sendiri? Tidak. Tunggu. Tunggu. Katakan padanya untuk tidak bicara padaku. Katakan padanya untuk tidak bicara pada Love. Love. Tidak. Tidak. Oke, aku akan menemuimu di mobilku. Oke. Sebelum kamu membawaku kemanapun, beritahu aku dulu apa yang sedang terjadi. Oke, itu yang sedang aku coba lakukan. Jadi maksudmu kamu tidak mau? Untuk bicara, kamu langsung memberitahuku. Apa ini? Diam, dia akan menjelaskan. Silakan. Baiklah, aku sudah menanyaimu tentang apa yang terjadi hari ini. Terkait kejadian hari ini, aku tidak menjeratmu. Namun, ada seorang detektif yang punya dasar hukum yang cukup terkait dugaan keterlibatanmu dalam insiden sekitar setahun yang lalu. Benar, itu detektif yang baru saja menelponku, dan dia punya dasar yang cukup untuk menangkapmu atau sesuatu yang terjadi setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Atau setahun yang lalu. Ada sesuatu, sebuah insiden yang terjadi setahun yang lalu. Jika Anda memberi saya sedikit waktu, Bu, dengarkan. Itu tidak melibatkan saya sekarang. Saya tidak peduli dengan apa yang Anda katakan di sini. Ayo kita pergi ke mobil. Kamu bisa meletakkannya di atas mobil. Aku akan meninjau kasusnya, dan aku akan memberitahumu. Apa? Mark. Taruh di atas mobil, bro. Backup mobil, tas saya. Kasih saya beberapa menit saja. Saya nggak akan agresif. Jangan perlakukan saya seolah-olah saya melakukan sesuatu pada kamu. Silakan duduk.
Silahkan duduk dulu. Tolong jangan tutup pintunya, Mas. Kita harus melakukannya. Kiri, maksudku itu tidak seperti itu. Kita tidak akan melihatnya di sini, sayang. Jadi, Apakah detektifnya akan datang kepadaku? Aku harus bicara dengannya. Aku akan meneleponnya. Kau mau bicara dengannya? Ya, tentu saja. oke, silahkan. Masukkan takimu, sayang. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Yang akan saya lakukan, kalau kamu mau kami rapikan, berbaliklah. Saya akan merapikan pakaianmu. Ya. Hati-hati, oke? Kamu mengambil sarung tangannya karena dia punya cinta. Dia sedang sakit. Dia sedang berbaring bersama putraku. Bersenang-senanglah dengan nama ini. Tapi benar. Hei, saudaranya akan datang untuk mengambil barang-barangnya. Apakah kamu mau barangmu kami serahkan kepadanya, atau dibawa ikut denganku? Oke. Tidak. Ibu. Ingat, kamu punya minuman keras, kamu punya pisau, kamu punya banyak barang. Itu tidak boleh masuk ke sana. Aku sudah bilang padamu. Kamu masih bisa memberikannya padaku. Aku sudah bilang. Oke, kita hanya Memasukkan salah satu. dari pembalut itu. Hati-hati. Hei, aku akan melepas borgol ini. Aku ingin kamu memasukkan tanganmu kembali ke lengan bajumu, oke? Jangan coba-coba macam-macam. Aku tidak akan. Oke, condongkan badan ke depan untuk kutolong. Yo. Tunggu. Tunggu. Masuk ke mobil. Itu bukan untukmu. Duduk di dalam mobil. Iya, benar. Halo? Hei, Halo? Hello? Shimani. Masuklah, Mama. Tunggu. Ambil. Pergi seperti yang kamu lakukan. Tunggu. Shiman. Dia tidak bisa berbahasa Inggris. Shimani. Aku akan ke arahmu. Dia tidak bisa berbahasa Spanyol. Oh. Spanyol. Shimani. Aku akan masuk penjara. Dengarkan aku. Tolong dengarkan. Aku akan masuk penjara gara-gara kejadian antara kita. Oke, Didi akan menjelaskan. Pasang kembali sandaran kursinya. Apakah kamu menutup teleponnya? Tidak, aku tidak menutupnya. Kamu tidak bisa melakukan. Kamu tidak bisa membicarakannya. Kamu tidak bisa. Tidak. Aku rasa kamu tidak mengerti. Berbaliklah, sayang. Berbaliklah. Berhenti berteriak padaku. Oke, dengar. Masukkan kakimu ke sana. Ayo, sayang. Tunggu, kita tidak akan melakukan itu. Pasang sabuk pengaman. Apakah dia ingin saudaranya mengambil barang-barang itu? Iya, Dia bilang, semua barangnya atau hanya pisau itu saja? tidak. Semua barangnya. Poppy, Oke. Minuman kerasnya. ambil semua barang milikmu. Minuman keras dan semuanya. Oke, sekarang ini sangat menyenangkan. Aku akan meletakkan ponselmu di... Mobil bersamaku. Ingatkan aku untuk mengambilnya di penjara. Apakah kamu sudah memeriksa? Tasnya. Untuk memastikan apa yang ada di dalamnya? Ya. Sudah. Dan uangnya juga? Ya. Sudah. Kamu mau uangnya? Kamu mau uangnya? Oke. Dan kamu? Apakah ada uang lain di dalam tas? Tidak. Ambil saja ini. Tidak. 10. Biar aku ambil. Kamu punya masalah, tapi kamu tetap kalah. Aku. Jacqueline Rodriguez ditangkap karena penganiayaan berat dengan luka fisik serius. Pacarnya juga ikut ditahan. Satu-satunya yang aku mau adalah pengisi daya. Pengisi daya itu untuk fanku, hanya untuk berjaga-jaga. Kamu sedang dalam masa percobaan. Dia sedang dalam tahanan rumah, aku tidak mengajukan jaminan dan segala macam. Mereka di atas sana bikin masalah. Apa yang kamu lakukan sekarang, Gesan? Kamu seharusnya sudah di rumah dan tidur. Oke, mari kita akui saja. Oh, di sini. Itu nomor telepon? Bro, sebentar. Saudaramu ada di sini. Bro, Aku di pom bensin Marathon. Datang ambil skutermu dan ambil tasku, bro. Aku akan masuk penjara, bro. Di pom bensin Marathon, di jalan 183. 182 dan ketujuh. Pom bensin Marathon. Jalan 183. Tapi disitulah dia menginap. Pom bensin Marathon itu. Pom bensin Marathon. Di dekat rumah Jackie. Pom bensin Marathon tempat kamu berhenti dan menurunkanku di dekat rumah Jackie. Aku, Jackie, mau masuk penjara, bro. Di mana dia tinggal? Dia ada di ujung jalan, jalan 191. Oke. Itulah sebabnya aku di sini. Pertanyaan berikutnya. Barang milikmu yang mana yang kamu mau? Kamu mau memberikan semuanya padanya? Ponselmu? Semuanya? Satu-satunya yang aku inginkan. Apa itu? Tapi, Aku akan pergi. itu, jika kamu ingin membawa ponselmu, mereka akan membiarkanmu memakai telepon di penjara untuk mengambil nomor dari situ. Berbaring saja, bro. Bro, Kamu bakal didakwa, bro.
Oh, lihat bro, apalagi tagihkan saja ke bank. Chargernya ada di tas itu. Mereka menagihkan ke tas itu. Dia akan ke rumah, dia akan ke penjara, tahanan rumah. Mereka melakukan itu. Petugas pemasyarakatan melakukan itu. Mereka yang mengurusnya. Tidak, tapi mereka akan mendakwa saya. Apa itu? Saya tidak ingin kamu hanya memeriksa. Oh, kamu yang menanggung tuduhannya. Aku akan mengeluarkannya ke tas. Aku akan mengeluarkannya untukmu kembali. Biar aku pasang sabuk pengamannya. Aku nggak akan bilang apa-apa padamu. Aku pergi, bro. Dia kena hukuman 5 tahun, kan? Masih ada lebih banyak kunci, ayo. Tapi dia itu residivis. Iya, jadi kamu bakal kena poin itu. Dan sepedamu? Tapi aku akan ke sana. Aku akan parkir sepeda itu. Ya? Jadi sebelum kamu mendapatkan sesuatu yang lain, Kamu yakin? Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak ingin memberitahumu ini. tapi aku akan tetap bilang, oke, kalau kamu memang menemukannya, itu tuduhan lain lagi. Kamu punya sesuatu yang lain? Aku pecundang waktu. Aku tukang bicara tinggi. Aku bisa bilang itu padamu. Bagaimana Anda tahu nama saya, Pak? Aku tidak akan pernah membawanya. Aku tidak melepasnya. Tapi aku tahu kalian akan datang. Jadi, Kalau kamu tidak ada urusan lain, masuklah ke dalam. Apakah dia sedang memasang sabuk pengaman? Apakah dia sedang memasang sabuk pengaman? Sudah, oke. Saya akan memasangkan sabuk pengaman padanya. Kamu sekarang pasangkan sabuk pengaman padanya. Saya akan memasangkan sabuk pengaman padanya. Biar saya pasangkan sabuk pengaman padanya. Biar saya pasangkan sabuk pengaman padanya dan mengamankannya dengan sabuk pengaman. Charles Everett ditangkap karena dakwaan pidana berat atas penganiayaan. Kasusnya sekarang sudah ditutup, tapi dia masih tetap berada di balik jeruji besi. Catatan daring menunjukkan Jacqueline Rodriguez dan Charles Everett masih menghadapi tuduhan pidana berat berupa pembobolan, pencurian besar tingkat 3, dan pelanggaran ringan berupa perusakan properti. Sementara Jacqueline sudah tidak lagi ditahan, Charles masih tetap di penjara. Sidang berikutnya untuk kasus ini dijadwalkan pada 13 Mei. Sidang Jacqueline dijadwalkan pada 9 Juli. Catatan daring juga menunjukkan bahwa Jacqueline Rodriguez mengaku tidak bersalah atas tuduhan penyerangan berat yang melibatkan ayah dari anaknya. Dokumen pengadilan menyatakan pada 25 Februari 2026, jaksa mencabut tuduhan penyerangan berat terhadapnya. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi besok dengan kasus lainnya.